Halo, kembali lagi di Plot Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Looks That Kill tahun 2020. Film ini menceritakan seorang remaja yang mempunyai paras yang terlalu tampan. Saking tampannya, orang yang melihatnya seketika langsung meninggal di tempat. Seperti apa keseruan filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang lelaki yang menutupi wajahnya dengan perban, kacamata, serta topi, dan hampir seluruh wajahnya tidak kelihatan. Pemuda tersebut bernama Max. Terlihat dia yang ditemani oleh kedua orang tuanya sedang berkonsultasi kepada seorang dokter, karena Max mengalami kelainan pada wajahnya yang terlalu tampan, di mana orang yang akan melihat wajahnya seketika akan mati di tempat. Begitu pula para dokter yang membantu persalinan Max. Mereka mati setelah melahirkan dan melihat Max. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, akhirnya orang tua Max memutuskan untuk pindah tempat tinggal yang jauh dari perkotaan dan sepi, bertepatan dengan Max yang menginjak usia 2 tahun. Kembali ke Max yang sedang menceritakan kepada dokter. Namun, dokter tersebut tidak mempercayai Max, malahan mengira kalau Max sedang mengalami stres karena masa lalunya. Sehingga dokter mengira kalau Max hanya ngedouble biasa. Dan beberapa saat kemudian dokter itu pun langsung meninggal setelah melihat wajah Max. Karena kejadian itu, polisi pun datang dan meminta kesaksian dari kedua orang tua Max. Untungnya mereka aman, karena polisi mengira kematian dokter tersebut terkena serangan jantung. Namun, polisi belum bisa memastikan penyebabnya. Singkat cerita, waktu pas makan malam, mereka mengundang satu-satunya teman Max yang bernama Dan untuk ikut makan dengan mereka. Di tengah perbincangan, ayah Max yang bernama Paul menyarankan Max untuk keluar rumah karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Max kurang setuju dengan usulan orang tuanya karena Max takut wajah tampannya akan membahayakan orang di luar sana. Setelah makan malam, Max memaksa Dan untuk memukul wajah Max dengan batu bata agar ketampanannya luntur. Sebelumnya Dan juga pernah memukul wajah Max dengan palu. Awalnya Dan menolak, namun Max dengan sengaja menjatuhkan ponsel Dan sehingga membuat Dan kesal dan memukul wajah Max dengan batu bata hingga dia tak sadarkan diri. Esok paginya Max ke rumah sakit ditemani ibunya untuk mengobati hidungnya. Di rumah sakit, Max tak sengaja bertemu dengan wanita yang masih seumuran dengannya yang juga sedang mengantri. This isn't gonna fix your problem. We're exchange. Setelah pulang dari rumah sakit, Dan datang untuk meminta maaf kepada Max. Lalu Dan mengajak Max untuk ikut kencan dengan gadis kenalannya Dan yang bernama Erika. Awalnya Max menolaknya karena Max tahu gadis itu akan pergi setelah melihat wajah Max yang ditutup perban. Setelah Dan membujuk Max, akhirnya Max ikut dengan Dian. Kok Dian? Setelah Dan meninggalkan mereka berdua, Max dengan canggung mencoba mengajak ngobrol Erika. Namun, tak selang lama datanglah seorang fuckboy bernama Greg dan mengganggu mereka. Ketika Max tak sengaja menumpahkan minuman, Greg mengelapnya dengan wajah Max yang diperban. Melihat kejadian itu, Erika langsung meninggalkan Max dan tak mau berkencan lagi dengan Max. Keesokan harinya, Max pergi ke jembatan dan berniat untuk bunuh diri. Namun rencananya berhasil digagalkan oleh gadis yang pernah Max temui di rumah sakit. Gadis itu bernama Alex. Alex meyakinkan Max untuk tidak melakukan bunuh diri. Setelah itu, Alex mengajak Max pergi ke panti jompo dengan tujuan agar Max bisa lebih menghargai hidupnya. Romance novels. Dirty ones. Setelah pulang dari panti jompo, Max menceritakan semua kepada Danny. Danny pun menyarankan agar Max menemui Alex lagi. Esok harinya, Max pergi lagi ke dekat jembatan untuk bertemu Alex. Setelah Alex datang, Max memberanikan diri mengajak Alex untuk datang ke rumahnya. Why not just spend a couple more hours with me? Start walking before I start saying no. Okay. Setibanya di rumah, mereka pun saling menceritakan akan kondisinya masing-masing.
di mana Max mempunyai wajah yang terlalu tampan dan bisa membuat orang meninggal, sedangkan Alex mempunyai penyakit alergi terhadap endorfin. Endorfin adalah zat yang dihasilkan tubuh ketika seseorang merasakan senang dan sedih. Jika Alex merasa terlalu senang atau terlalu sedih, hal itu mengakibatkan peradangan yang mengakibatkan jantungnya bengkak dan setiap hari jantungnya mengembang. Semua itu sudah dialami sejak Alex masih kecil. Jadi bisa disimpulkan kalau Alex tidak pernah merasakan kesedihan ataupun bahagia sejak dia kecil. Setelah selesai berbincang, mereka memutuskan untuk pergi ke bioskop. You're my first friend. Go. Okay. Why is it sticking to? Sepulang dari bioskop, mereka kembali berbincang dan saling menatap. Namun, tak selang lama orang tua Max datang dan membawa seorang wanita yang bernama Yusen, yang merupakan anggota pergantian pelajaran yang juga akan tinggal bersama mereka. Saat melihat Alex, orang tua Max sangat senang karena akhirnya Max mempunyai teman seorang perempuan. Beberapa hari kemudian, Max mengikuti acara camping dan Max mengajak Alex. Di malam hari saat sedang mau tidur, Max menutup mata Alex dengan perban. Lalu Max membiarkan Alex menyentuh wajahnya dan Alex pun mencium Max. Dari momen ini kita bisa tahu kalau mereka sudah saling menyukai. Acara camping pun berjalan dengan lancar dan sangat-sangat menyenangkan. Namun, kejadian itu memicu peradangan pada jantung Alex karena melawan perasaan senang pada dirinya. Dan Alex pun harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi untungnya Alex masih bisa diselamatkan. Esok harinya, Alex mengajak Max untuk mengunjungi Rosemary, salah satu teman di panti jompo yang sedang sakit karena sudah terlalu tua. Alex merasa bersedih melihat Rosemary yang sedang sekarat. Bahkan ia sampai mimisan karena menolak perasaan sedih yang dirasakannya. Tak tega melihat Rosemary, Alex meminta Max menunjukkan wajahnya agar Rosemary bisa lepas dari penderitaannya. Akhirnya Max pun menunjukkan wajahnya kepada Rosemary. Tak lama setelah itu Rose pun meninggal dengan senyum di wajahnya. Setelah kejadian itu, Max dibuat galau karena menghilangnya kabar dari Alex. Faktanya, Alex sengaja menjauhi Max karena penyakitnya yang semakin parah. Dan sebagai permintaan maaf, Alex meminta Max untuk mengikuti pesta dansa. Well, you could take me to that dance. Di situ mereka merasa sangat bahagia, walaupun di sisi lain mereka menderita dengan penyakitnya masing-masing. Hingga pada suatu titik, penyakit Alex kambuh lagi yang disertai dengan mimisan. Lalu Alex izin untuk ke kamar mandi. Setelah itu Max bertemu dengan Dan dan teman wanitanya. Hey, where's Alex? Kejadian tak terduga datang ketika Greg menghampiri Max yang akan menjahili Max. Lalu Greg membuka pakaian di kepala Max dan seketika wanita yang melihatnya langsung meninggal saat itu juga. Tak selang lama terdengar sirine ambulans dan polisi, yang ternyata ambulans itu datang untuk menjemput Alex yang sedang sekarat. Atas kejadian tersebut, Max pun ditahan di kantor polisi. Namun karena tak ada bukti kuat, Max pun akhirnya dibebaskan. Tak langsung pulang, Max pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Alex. Tiba di sana, Alex pun langsung memberitahukan soal kondisinya, di mana sejak kecil dokter sudah menjelaskan bahwa umur Alex tidak sampai di usia 16 tahun. Namun di usianya sekarang yang sudah menginjak 17 tahun, Alex pun masih bisa bertahan. Namun di usianya sekarang yang sudah menginjak 17 tahun, Alex pun masih bertahan. Dan semua itu merupakan sebuah keajaiban. Ternyata sebelum Alex bertemu dengan Max, Alex tidak pernah merasakan sedih ataupun senang, dan semenjak itulah Alex merasa hidupnya lebih berwarna.